Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Mohon maaf untuk mengganggu waktu kalian di hari Sabtu untuk mengganti jadwal perkuliahan minggu ini karena saya bentrok terus sama jadwal coachingnya Latsar. Jadi saya mohon maaf. Kemudian terkait tugas, semoga minggu depan tidak ada halangan. Tapi kalau eh, ternyata terkendala bentrok lagi, saya izin men-switch rangkuman review jurnal kalian dari tugas yang kemarin di bulan November. Oke, bahasan selanjutnya adalah biosintesis metabolit sekunder. Nah, untuk review pertemuan yang lalu, itu kan metabolit primer ya. Nah, seperti yang kemarin sudah dijelaskan bahwa si metabolit primer ini senyawa yang secara langsung memiliki fungsi atau terlibat dalam proses metabolisme utama, jalur katabolisme anabolisme pada tumbuhan atau pada makhluk hidup. Tidak hanya tumbuhan, tapi juga manusia, kemudian yang efeknya itu adalah ke manusia, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Kemudian, penyusun utama dari makhluk hidup itu didasari oleh adanya asam amino, asam lemak, nukleotida, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya karena mereka-mereka ini sebagai penyusun utama energi, di mana energi itu digunakan dalam aktivitas kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk kelas A udah semua absen ya, saya akan tutup. 1 menit lagi saya tutup absennya untuk start absen kelas A. Nah, kemudian, nah berbeda dengan metabolit sekunder, jadi untuk jalurnya itu ada metabolit primer dulu, baru kemudian di dalamnya terdapat metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini tidak memiliki fungsi langsung untuk pertumbuhan dan perkembangan yang secara langsung. Nah, namun, metabolit sekunder ini penting untuk kelangsungan hidup dan interaksi dengan lingkungan, karena dia nantinya yang akan membentengi diri sehingga tidak merusak si primer, tidak yang akhirnya menjadi tidak apa namanya terhambatnya proses metabolisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kemudian terdapat pada berbagai macam tumbuhan yang mengandung macam-macam senyawa. Nah, metabolit sekunder itu contohnya adalah alkaloid, terpen, flavonoid atau golongan fenol. Nah, sekarang perbedaannya primer dan sekunder. Nah, kalau di awal kan kalian udah dijelasin kemarin bahwasannya kalau metabolit primer itu dia secara langsung berpengaruh terhadap fungsi tubuh, kelangsungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, berbeda kan dengan sekunder karena dia tidak langsung dia yang punya peran, tidak langsung si alkaloid atau fenol atau terpen yang punya peran gitu ya. Tapi kan juga ada alkaloid ini nantinya akan berhubungan dengan siapa, misalnya dengan karbohidrat, asam dan lain sebagainya. Nah, itulah yang mempunyai peran penting langsung dalam makhluk hidup. Nah, tapi si metabolit sekunder ini juga nggak kalah pentingnya karena dia yang menjaga, dia yang punya pertahanan untuk menjaga si metabolit primer itu juga. Nah, dari untuk proses metabolit primer secara keseluruhan proses sintesis atau penyusunan dan perombakan zat-zat utama penyusun tubuh yang meliputi polisakarida, protein, asam lemak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk proses metabolit sekunder pada dasarnya proses-proses kimia jenis lain yang hanya terjadi pada spesies tertentu sehingga memberikan produk yang berlainan sesuai dengan spesiesnya. Misalnya nih, si alkaloid. Bagaimana peranan alkaloid? Oh, dia membentengin dinding sel agar tidak ada apa namanya penghalau dari luar dan sebagainya. Kemudian golongan-golongan yang golongan-golongan terpen yang mempunyai aroma. Oh, dia menjaga si si tumbuhan tersebut dari penghalau hewan pemangsa dan lain sebagainya dari aromanya. Nah, seperti itu. Oh iya, saya akan tutup star yang kelas A dulu ya. Oke. Bu, Ya, Ibu menyampaikan di kelas A ada beberapa orang yang belum bisa absen, Ibu. kenapa? Ada beberapa orang yang belum bisa absen, Ibu. Iya, kenapa nggak bisa absen maksud aku? Hah?
nggak bisa dibuka linknya apa webnya Ibu. Yang lain bisa kan? Cuma 5 orang itu yang nggak bisa. Iya Ibu. 5 orang hadir nggak nih? Hadir sih Ibu di Zoom. Ya udah, kirim namanya aja ke saya ya. Oke, baik Ibu. Oke. Nah, saya lanjut terkait fungsi metabolit sekunder. Ya, secara garis besar itu ada proteksi terhadap serangan mikroba, proteksi terhadap serangan atau gangguan herbivora, kemudian proteksi terhadap gangguan lingkungan, agen alelopati, kemudian menarik serangga polinator dan hewan herbivora untuk membantu penyebaran biji, dan yang terakhir adalah farmakologi, di mana dari sekian fungsi metabolit sekunder tadi, efek farmakologi lah yang erat kaitannya dengan manusia karena efek farmakologi dari yang senyawa metabolit sekunder itu yang nantinya akan berpengaruh yang punya efek terhadap fungsi tubuh atau untuk kesehatan. Nah, secara umum fungsi utama metabolit sekunder adalah interaksi tumbuhan dengan lingkungan, bagaimana dia menjaga, bagaimana ia tetap tidak merusak lingkungan, tapi dia juga dapat bertahan hidup. Faktor yang mempengaruhi kandungan kimia tanaman ini ada 6, yaitu kesuburan tanah, kandungan nutrisi tanaman, iklim lingkungan, waktu panen, umur tanaman, organ atau bagian tanaman, dan cara pengolahan. Nah, kalau kalian lihat beberapa skripsi kakak tingkat kalian, pasti ada data ini. Bagaimana kesuburan tanah atau kandungan nutrisi tanamannya, apa yang terkandung di dalamnya, bagaimana iklim di daerah tanam, waktu panennya berapa, umur tanaman berapa, bagaimana dengan bagian tanaman yang digunakan, apakah seluruh bagian tanaman atau hanya bagian tertentu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini kalau kita bilang berpengaruh, sedikit banyak mungkin ada pengaruhnya. Tapi balik lagi ke trial error. Nah, di trial error, makanya untuk dalam penelitian tanaman menggunakan ekstrak dari bahan alam, itu mempunyai runutan yang sangat panjang. Ketika kita mengklaim sesuatu memiliki efek farmakologis terhadap suatu penyakit tertentu, itu rentetan penelitiannya sangat panjang. Karena apa? Hal-hal seperti waktu panen, umur tanaman, bagian mana, dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh. Misalnya, eh, orang awam itu menggunakan daun jambu biji sebagai obat diare. Nah, daun jambu biji yang digunakan itu yang bagaimana? Apakah pucuknya, apakah semua bagian tanamnya, ataukah bagian-bagian tertentu gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari waktu tanam, apakah pohon tua sekalipun memiliki efek yang sama dengan yang daun muda dan lain sebagainya. Nah, apakah waktu panen di pagi hari itu sama dengan waktu panen di malam hari? Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya sering diperhatikan. For example, gitu. Measure saya pernah melakukan sebuah penelitian, mau lihat nih, eh, ketika kita ambil bagian tumbuhan random dalam satu pohon, apakah memiliki efek antioksidan yang sama ketika kita hanya menggunakan daun muda? 5 daun dari ujung atau 7 daun dari ujung dan lain sebagainya. Kita hanya menggunakan itu. Ternyata antioksidan yang dihasilkan dari dua pemilahan atau pemilihan bagian tanaman ini berbeda. Entah karena untuk tanaman itu saja atau memang sejatinya pada seluruh tanaman itu memiliki perbedaan bagian tanam yang digunakan untuk ekstrak atau dalam pengujian. Nah, eh, yang pernah saya alami, yang pernah saya memperoleh data, justru daun yang kita gunakan, daun muda hanya sampai maksimal 7 helai dari ujung pangkal, itu memiliki efek antioksidan yang lebih bagus dibandingkan yang random, random daun, gitu.
Jadi sebenarnya memang ada alasannya kenapa ketika kita melakukan sebuah penelitian itu harus mempunyai data lengkap hingga cara pengolahannya. Nah, untuk cara pengolahan ini pun juga mungkin akan berpengaruh, memang akan sangat berpengaruh karena contohnya pemanasan. Menurut kalian ya sama-sama pemanasan dengan menggunakan alat jauh lebih baik dengan mempersingkat waktu dan hasilnya jauh lebih baik, ya mungkin itu benar gitu kan. Cuman kalau dilihat lagi, apakah kandungan kimia yang terdapat di dalamnya tahan terhadap panas, kemudian eh, tidak termolabil, stabil dalam kondisi apapun dan lain sebagainya, itu kan kita nggak bisa jamin ya. Nah, jadi hal-halnya juga perlu diperhatikan. Metabolit sekunder atau produk alami tumbuhan atau senyawa bahan alam umumnya terbagi menjadi tiga kelompok utama didasarkan pada asal mula biosintesisnya, yaitu ada terpenoid, alkaloid, dan senyawa fenol. Nah, ini adalah jalur metabolisme sekunder yang kemarin sudah pernah dibahas. Ada jalur apa namanya ischemic pathway, di mana jalur ini yang akan menghasilkan senyawa alkaloid fenolik. Kemudian ada apa namanya jalur pentosa fosfat ini kemarin sama dengan asam fosfat. Kemudian ada lagi jalur melanok acid atau mevelanok acid ini. Nah, ini yang akan menghasilkan senyawa fenol dan juga terpen. Nah, pada dasarnya biosintesis metabolit sekunder sangat beragam tergantung pada golongan senyawa yang bersangkutan. Nah, jalur yang kemarin sudah kita singgung yaitu jalur asam asetat, sikimat, sama asam mevalonat. Nah, jalur-jalur ini em, ketika kita bahas di metabolit primer, ya juntrungannya satu, tujuannya satu adalah misalnya sama-sama akan menghasilkan sebuah energi. Nah, kalau kita tinjau dari metabolit sekundernya, ini nantinya garis lurusnya adalah ke senyawa-senyawa. Nah, dari jalur asam asetat itu banyak banyak apa namanya menghasilkan jalur-jalur untuk menghasilkan senyawa alkaloid dan terpen. Kemudian untuk sikimat ini tentunya adalah senyawa-senyawa aromatik, senyawa-senyawa terpen yang kebanyakan dihasilkan dari jalur sikimat ini. Nah, senyawa-senyawa aromatik ini memang dia berlangsung dalam mikroorganisme dan tumbuhan dan tidak berlangsung banyak pada hewan karena dia lebih identik atau berciri khas dia menghasilkan sebuah senyawa aromatik gitu. Nah, untuk jalur asam mevalonat itu jalur kebanyakan adalah jalur terpen yang dihasilkan. Kemudian ada sedikit fenol juga yang dia hasilkan, tapi untuk menghasilkan sebuah fenol itu ada penambahan unsur senyawa. Nah, terpen merupakan senyawa yang termasuk kelompok metabolit sekunder golongan lipid atau senyawa yang mempunyai hubungan struktural dengan isopren. Oke, sorry. Sering dinamakan isoprenoid. Isoprenoid, walaupun isopren bukan merupakan prekursor biologis. Nah, terpen merupakan golongan hidrokarbon yang banyak dihasilkan tumbuhan dan terutama terkandung pada getah dan vakuola sel, sedangkan pada hewan terutama terdapat pada serangga dan beberapa hewan laut. Nah, untuk jalur biosintesisnya itu ada 4 tahap. Sintesis IPP atau isopentenyl difosfat, kemudian dilakukan isomerasi dari IPP tadi menjadi DMAPP, kemudian terjadi penambahan berulang IPP bila memungkinkan dan BMAPP. Nah, BMAPP ini adalah dimetil virofosfat. Jadi dia saling mengisomerasi dengan jalur pirosfat atau enzim pirosfat.
Nah, kemudian dilakukan elaborasi molekul prenil di fosfat sehingga terjadi modifikasi secara enzimatis pada kerangka terpenoid. Alkaloid merupakan kelompok basa yang mengandung gugus nitrogen, sebagian besar berasal dari asam amino dan hanya beberapa yang berasal dari purin dan atau pirimidin, yaitu misalnya kafein. Sering bersifat beracun bagi manusia dan banyak mempunyai kegiatan fisiologis yang menonjol. Banyak digunakan dalam bidang pengobatan, itu alkaloid. Nah, biasanya tidak berwarna, sering bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal, tetapi hanya sedikit yang berupa cairan, misalnya nikotin pada suhu kamar. Nah, uji sederhananya memang dia tidak memiliki tidak sempurna hasilnya, tapi untuk alkaloid dalam daun atau buah segar itu secara manual atau secara umum deteksi awalnya itu terasa kelat atau pahit di lidah. Biosintesis alkaloid itu melibatkan reaksi rangkap oksidatif fenol dan metilasi. Selain itu juga jalur poliketida dan mevalonat. Nah, alkaloid itu ditemukan pada bagian daun, akar, biji, batang, dan kulit kayu. Banyak ditemukan pada Angiospermae. Umumnya tidak terdapat pada Gymnospermae, paku-pakuan, lumut, dan tumbuhan tingkatan rendah. Nah, tapi biasanya ketika kita telah melakukan isolasi, itu kadang bisa kita temukan alkaloid pada tanaman jenis ini. Fungsinya untuk sebagai pelindung atau penghalau tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh sebagai basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion. Reaksi utama yang mendasari biosintesis senyawa alkaloid adalah reaksi Meigs antara suatu aldehid dan suatu amina primer dan sekunder pada suatu senyawa fenol. Nah, pemanfaatan alkaloid untuk farmasetikalnya dia sebagai anestesi atau antibakteri. Untuk stimulan dia contohnya adalah nikotin dan kafein, golongan narkotik itu kokain, morfin. Nah, untuk senyawa-senyawa yang digunakan untuk racun hewan, hama, bama itu bisa digunakan tubocurarin. Kemudian senyawa fenol itu untuk senyawa fenol yang terkenal, untuk senyawa fenol sederhana itu katekol. Nah, di mana katekol ini masih menjadi per, per ini ya, masih menjadi bahasan apakah katekol ini tuh masuk dalam minyak atsiri atau fenol sebenarnya. Karena pada minyak atsiri pun itu juga banyak itu juga disampaikan bahwa si senyawa katekol ini merupakan senyawa aromatik. Nah, secara biosintesis, beberapa eksperimen itu menunjukkan fenol terbentuk dari fenilalanin melalui pekumarin acid, yang di mana bentuk trans pekumarin acid itu diubah menjadi asam benzoat. Nah, mengalami oksidatif dari dekarboksilase, kemudian menjadilah senyawa fenol. Nah, em, senyawa fenol itu sendiri dia cenderung mudah larut dalam air karena umumnya sering berikatan dengan gula sebagai glikosida. Nah, kemudian golongan terbesar flavonoid itu selain katekol yang sederhana tadi, itu juga fenolon siklik sederhana, fenilpropanoid, dan quinonfenolik. Bagi biokimia tumbuhan, senyawa fenol tumbuhan dapat menimbulkan gangguan besar karena kemampuan dalam bentuk senyawa kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga menghambat kerja enzim pada ekstrak tumbuhan. Sebentar. Oke. Nah, kalian pernah nggak perhatiin daun yang mau mati itu udah berubah menjadi kuning hingga kecoklatan. Kemudian eh, daun yang gugur itu yang awalnya hijau kok bisa jadi kecoklatan itu karena apa? Nah,
Itu semua itu karena adanya proses oksidatif tadi, oksidatif yang senyawa fenol tadi, dan itu apa namanya, akibat adanya senyawa fenol dalam si tumbuhan tadi. Makanya dia bisa berubah menjadi warna coklat. Nah, itu hubungannya sama ini nih, menghambat kerja enzim. Jadi ketika dia ada fenolnya dan tidak dan dia tertahan atau terhambat dengan sebuah mekanisme tertentu gitu kan. Nah, ketika dia tidak bisa jalan lagi mekanismenya seperti semula, maka dia akan berubah menjadi warna kecoklatan tadi. Nah, itu juga merupakan akibat si senyawa fenol tadi. Sebagian besar senyawa fenolik itu termasuk dalam flavonoid. Em, Pada sebagian besar senyawa fenolik untuk produk awal biosintesisnya itu melewat jalur sikimat. Senyawa fenolat ada hubungannya dengan lignin, terikat sebagai ester atau terdapat di dalam daun, di dalam fraksi tidak larut, dalam etanol, atau mungkin dalam fraksi larut dalam air, yaitu sebagai glikosida sederhana. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu ekstrak bertingkat dan lain sebagainya, yang senyawa fenol ini yang paling sering selalu ada. Tuh. Degradasi flavonoid dan fenol kompleks lainnya dalam suasana basa itu menghasilkan satu fenol sederhana atau lebih dan asam fenolik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Mohon maaf Ibu, saya izin tanya. Oke. Eh, untuk kelas A kemarin itu Bu belum ada dibagi tugas Bu, tapi tadi Ibu bilang kalau tugas jurnal itu dikumpul minggu depan, itu bagaimana ya Ibu? Oh, saya belum balas WA kalian ya. Maaf ya. Ntar habis ini saya list WA-nya ya. List ke saya listin tugasnya ya. Ya, baik Ibu. Untuk pengumpulannya bagaimana ya Ibu? Itu tadi kalau misalnya minggu depan saya masih ini, tapi kelas A kita mundur di November aja ya tugasnya ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Oke. Yang lain ada yang mau tanyain? Saya buka kelas untuk yang kelas C dulu ya. Yang C silakan absen 8 menit ya, Dek. Saya buka ininya, saya buka linknya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyain, saya mau akhiri pertemuan ini karena janji sama kelas C eh, jam 14.45 karena saya ada eh, latar lagi nanti sore, jadi harus sebelum itu harus selesai. Jadi saya mohon maaf sama adik-adik, insya Allah
materi ujian, bila ada saya ada ujian, tidak akan jauh dari yang selama ini pernah saya sampaikan. Terkait slide, insya Allah nanti cuttingnya hubungin saya aja. Untuk slide yang kurang, nanti akan saya kasih ya. Kalau gitu, saya akhiri pertemuan hari ini. Sedikitnya ada manfaatnya untuk saya dan kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama saya izin live. Jangan lupa yang kelas C saya buka hanya 8 menit. Jadi di jam saya selesai saya tutup start di jam 15.00 ya. Baik, silahkan live.